Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aspal Online. Halo, selamat pagi rekan-rekan driver online se-Nusantara. Apa kabarnya hari ini? Bertepatan di hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Oke, teman-teman, di sini saya kepengen nimbrung ya masalah yang sedang hangat-hangatnya di kalangan driver Gojek terutama. Karena di mana Gojek kemarin itu meluncurkan program terbaru, yaitu program Mitra GoFood jarak dekat. Nah, siapa yang belum dapat notifikasinya? Jadi kemarin itu sudah hampir semua ya menurut saya ya. Tapi saya juga lihat ada di grup itu ada yang belum dapat notifikasi atau belum dapat pesan. Tapi menurut saya 90% sudah dikirimi sih. Karena ini adalah sifatnya pendaftaran. Nah, di sini itu dijelaskan ini Gojek menghadirkan program baru Mitra GoFood jarak dekat. Mitra akan menjalankan orderan GoFood di area tertentu dengan jarak yang lebih dekat. Bagi mitra yang ingin mengetahui lebih lanjut dan tertarik mengikuti program ini, dapat mempelajari dan mengisi formulir di bawah ini. Ingat, kuota terbatas. Mitra yang terpilih akan dihubungi lebih lanjut oleh Gojek melalui pesan aplikasi. Nah, ini sifatnya itu masih pendaftaran ya teman-teman ya. Jadi belum fix teman-teman mana saja yang bakalan keterima menjadi mitra GoFood jarak dekat ini. Nah, plus minusnya di mana? Oke, langsung kita saja bahas ya. Ini menurut kacamata saya pribadi sebagai seorang driver yang lebih apa ya? Lebih mungkin single factor lah ya. Karena di sini saya tidak punya komunitas apapun, jadi ini pure dari kacamata pribadi saya sebagai seorang driver Gojek semenjak 2016. Oke, di sini saya sudah dapat pesan itu mulai kemarin sebenarnya, tapi saya memang nggak terlalu tertarik, jadi saya abaikan. Nah, setelah saya baca-baca postingan di grup itu kok ternyata rame gitu loh. Ramenya karena banyak driver yang belum membaca sudah langsung menyetujui atau menceklis apa-apa yang ada di dalam formulir itu. Padahal di situ ada persetujuan bahwasannya kalau nanti kita sudah keterima, kalau sudah keterima menjadi mitra GoFood jarak dekat, otomatis kita bukan menjadi mitra driver yang reguler. Artinya teman-teman sudah tidak bisa mengambil orderan dari selain GoFood terdekat itu, teman-teman. Dan yang paling menarik di sini adalah mengenai tarif ya, di mana tarifnya itu hanya Rp5.000 per satu order. Dan ada tambahan di jam-jam sibuk. Tambahannya itu sekitar 1.000 sampai 1.500 per order, teman-teman. Nah, keuntungannya apa? Untuk teman-teman yang mendaftar menjadi mitra GoFood jarak dekat ini, teman-teman pasti otomatis dikasih orderan yang deket-deket saja dan orderannya itu adalah orderan GoFood. Selain GoFood tidak akan masuk. Jadi buat yang alergi orderan GoRed, GoSend, GoShop, GoMart nggak perlu khawatir kalau ikut program ini, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba buka terlebih dahulu ya, karena punya saya ini masih belum saya buka dari kemarin. Oke, di sini tampilan awalnya yaitu pendaftaran untuk program ini dibuka dari tanggal 12 Mei sampai 14 Mei. Jadi besok adalah hari terakhir ya. Besok hari Minggu. Sekarang kan hari Sabtu, berarti besok adalah kesempatan terakhir buat teman-teman yang mungkin ingin mendaftar sebagai mitra GoFood terdekat ini. Oke, coba saya buka terlebih dahulu. Klik selanjutnya. Nah, apa itu Mitra GoFood jarak dekat? Mitra GoFood jarak dekat adalah program baru di mana mitra akan menjalankan orderan GoFood di area operasional tertentu yang ramai order GoFood dengan jarak pengantaran yang lebih dekat. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di tabelnya itu. Yang perlu saya garis bawahi adalah di sini ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya antara mitra GoFood jarak dekat dan mitra reguler. Kalau mitra reguler itu ya seperti saya ini yang masih belum bergabung menjadi mitra GoFood. Nah, kalau reguler itu menjalankan semua layanan roda 2 seperti GoFood, GoRed, GoSend, GoMart, dan lain sebagainya. Ya seperti biasanya lah ya. Kalau mitra GoFood jarak dekat, khusus GoFood. Jadi teman-teman nggak perlu bawa helm 2, nggak perlu bawa mantel 2, nggak perlu bawa tali buat ngikat barang, dan lain sebagainya. Jadi aman. Cukup kalau bisa itu bawa tas GoFood. Kalau hujan biar aman ya makanannya gitu. Kalau teman-teman tertarik menjadi mitra GoFood jarak dekat.
Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu jarak pengantaran. Kalau mitra reguler, mitra jarak jemput dan antar itu bervariasi. Nah, kan Kak, biasanya kan teman-teman sering lihat video-video saya itu kadang penjemputannya deket, kadang jauh, kadang jebles gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman terdaftar menjadi mitra GoFood jarak dekat, teman-teman otomatis mendapatkan jarak tempuh relatif dekat karena sudah dijamin argonya 5.000 dan ada tambahan 1.000 sampai 1.500 ya, ini keterangannya di bawah nanti. Kemudian wilayah operasional kerjanya, kalau kita sebagai mitra reguler yang belum terdaftar di Mitra GoFood itu ya seperti biasa kita bisa main di area manapun. Nah, perbedaan untuk Mitra GoFood jarak dekat yaitu hanya di area operasional tertentu yang ramai order GoFood. Misalkan kalau di daerah saya itu ya yang ramai di daerah Rungkut, yang mungkin di sekitaran McD Rungkut, Transmart, Spiku, dan ya sekitar-sekitar itu aja lah teman-teman. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi istilahnya kalau teman-teman Surabaya bilang itu driver antar RW antar RT lah ya gitu. Jadi kalau yang nggak senang bolang ini cocok banget untuk orderan kakapnya, orderan gosen jauh-jauh, goret jauh-jauh biar saya yang handle karena saya suka bolang ya. Oke. Kemudian skema pendapatan ya. Di sini teman-teman bisa baca sendiri lah, itu dipahami. Kalau yang belum kurang paham nanti bisa tulis di halaman kolom komentar. Siapa tahu nanti ada teman-teman kita juga yang lebih paham bisa memberikan informasi yang lebih lengkap di situ. Kemudian yang nggak kalah menarik adalah masalah tarif teman-teman. Di sini untuk waktu-waktunya, jam sibuknya itu adalah jam 00 sampai jam 11. Tingkat pendapatan 1 sampai 5 order itu tarifnya flat ya, flat. Itu hanya 5.000. Nah, gitu ya. Kemudian jam sibuk siang ya, jam 11 sampai jam 2. Jam 11 sampai jam 13.59. Berarti artinya kan jam 11 sampai jam 2 siang. Itu 6 sampai 8 order tarifnya 5.000 plus 1.000, tapi dengan syarat performa minimum 95%. Ingat ya, ada persyaratan minimum performa. Kalau lebih dari 9 order, maka tambahan insentifnya adalah 1.500 teman-teman. Nah, yang jadi masalah teman-teman bisa nggak nyelesain orderan 6 atau 8 dalam waktu 11, 12, 13, 14, 3 jam. Kira-kira bisa nggak? Itulah, teman-teman bisa kira-kira sendiri lah ya, di logika lah ya. Ya kalau dapatnya itu, kalau di tempat saya yang paling cepat itu kayak Spiku, mungkin 10 orderan pun bisa. Tapi kalau sudah dapat yang kayak Depot Scorpio, teman-teman tahu sendiri lah ya. Nah, itu teman-teman bisa kalkulasi sendiri lah. Oke, di sini untuk bukan jam sibuknya ada di jam 1 dini hari sampai jam 11, kemudian di jam 2 sampai jam 5, kemudian jam 10 malam sampai jam 12 malam itu nggak ada, bukan kategori jam sibuk ya teman-teman ya. Jadi kategori jam sibuknya itu adalah di jam 11 sampai jam 2 siang ya. Kemudian jam 5 sore sampai jam 10 malam teman-teman. Nah, itu ya. Nah, di sini saya akan coba mengisi formulirnya. Karena saya juga belum ngisi ini. Oke. Ini cuma contoh-contoh aja ya. Teman-teman bisa baca sendirilah. Selanjutnya, oke. Di sini saya akan coba menerka atau mencerna apa sih maksud dari formulir ini, karena teman-teman banyak yang keliru katanya. Oke, di sini dengan penjelasan mengenai Mitra GoFood jarak dekat tersebut, apakah Anda tertarik untuk menjadi Mitra GoFood jarak dekat? Tidak, saya tidak tertarik. Oke, selanjutnya ya. Kemudian apa yang membuat Anda tidak tertarik menjadi Mitra GoFood? Silakan pilih semua. Teman-teman bisa pilih semua lah ya. Saya agak males bahas yang kayak gini. Tidak tertarik lah, intinya tidak tertarik.
tidak tertarik. Klik selanjutnya. Oh, jadi kalau ngisinya langsung tidak tertarik, langsung kayak gini tampilannya teman-teman. Karena tadi itu di grup driver Surabaya, itu kalau nggak salah yang sudah mengisi formulir, itu ada yang keterangannya kayak gini teman-teman. Bentar ya. Keterangannya ada yang seperti ini nih. Nah, apabila Anda sudah menjadi mitra GoFood jarak dekat dan ingin kembali menjadi mitra Gojek reguler, berikut adalah hal yang harus Anda lakukan. Mengajukan proses pengunduran diri. Nah, jadi istilahnya itu teman-teman sudah terikat menjadi mitra GoFood terdekat. Karena sudah tidak bisa mengambil layanan selain layanan GoFood, teman-teman. Jadi prosesnya kalau teman-teman pengen kembali menjadi mitra GoFood reguler seperti saya atau teman-teman yang lain yang belum bergabung, itu harus mengajukan proses pengunduran diri dulu. Kemudian mengikuti proses pendaftaran mitra Gojek reguler baru. Intinya teman-teman harus daftar ulang, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nggak tahu nanti itu daftar ulangnya harus beli atribut lagi atau gimana, saya juga kurang tahu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, karena banyak teman-teman yang kepingin saya membahas ini. Ya, saya bahas sebisa saya, semampu saya dari kacamata pribadi saya sebagai seorang driver juga, teman-teman. Jadi intinya di sini, teman-teman yang sudah mengisi formulir kemarin ya, yang sudah melakukan checklist dan tiba-tiba dapat omongan, loh, kamu kok sudah ngisi padahal itu sudah terikat. Itu belum, teman-teman. Jadi ini adalah masih proses pendaftaran. Kan di awal tadi sudah saya jelaskan, di situ ada tulisan kuota terbatas. Nah, nanti yang akan menentukan diterima atau tidaknya teman-teman yang sudah mengisi formulir itu adalah dari pihak Gojeknya sendiri, teman-teman. Jadi bukan serta-merta kita sudah mendaftar kemudian bisa langsung jadi mitra GoFood terdekat, itu tidak, teman-teman. Jadi nanti masih ada tahapan selanjutnya di mana teman-teman yang sudah diterima menjadi mitra GoFood terdekat akan dihubungi melalui pesan aplikasi, teman-teman. Nah, oke. Mungkin itu ya sedikit bacotan saya mengenai program terbarunya Gojek, yaitu mitra GoFood terdekat, teman-teman. Oke, buat yang punya informasi yang lebih lanjut atau yang bisa menambah wawasan teman-teman yang lain, silakan tulis di halaman kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing bareng ya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.